Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih di pertemuan pertama bioteknologi pengelolaan penyakit. Kali ini kita akan belajar tentang identifikasi penyakit tumbuhan dengan secara molekuler. Ya, pertama ada 3 istilah yang kita sebagai mahasiswa yang belajar di proteksi tidak boleh tertukar ya. Ada diagnosis, ada identification, identifikasi, dan ada deteksi. 3 istilah ini digunakan pada keadaan yang berbeda-beda karena punya arti yang juga berbeda-beda. Secara sederhana, ketiganya ini dibedakan dari produk yang dihasilkan. Jadi tiga-tiganya ini adalah sebuah proses, sebuah tahap untuk mencapai satu tujuan ya. Diagnosis atau diagnosa tujuannya adalah menemukan penyakit. Jika ada tanaman layu, kemudian didiagnosa, hasilnya nanti adalah penyakit apa yang menyebabkan layu. Diagnosa. Ya. Lain lagi identifikasi. Kalau identifikasi, produk akhirnya adalah karakter dari patogennya. Jadi patogennya apa? Jadi spesiesnya apa? Jadi genusnya apa? Jadi jenisnya apa yang menyebabkan tanaman tersebut sakit? Atau apa spesies dari mikroorganisme yang kita miliki ini gitu. Itu identifikasi. Tujuan akhirnya adalah karakter atau spesies atau genusnya apa. Kemudian yang ketiga deteksi. Kalau deteksi itu kata kuncinya ada di keberadaan. Mendeteksi fusarium pada bibit cabai. Maka proses deteksi itu nanti hasilnya adalah ada atau tidak ada fusarium di bibit cabai. Ya. Kalau diagnosis hasilnya adalah penyakit apa? Identifikasi hasilnya adalah patogennya apa namanya? Sedangkan deteksi hasilnya ada atau tidak ada. Ya, deteksi itu tentang keberadaan. Nah, yang akan kita pelajari di materi ini adalah identifikasi. Bagaimana identifikasi dilakukan secara molekuler. Nah, apakah ini sesuatu yang rumit atau yang sulit? Tentu relatif ya. Bagi yang belum pernah melakukan, tentu ini sesuatu yang sulit ya. Anda yang belum pernah masak martabak ya tentu Anda pikir membuat martabak itu sulit. Tapi yang udah pernah, ya biasa aja gitu ya. Jadi yang belum pernah ini mungkin sekedar rumit atau sulit yang karena belum pernah. Jika nanti sudah melakukan, ini tidak serumit yang dipikirkan. Dan lab proteksi kita hari ini sudah mampu melakukan identifikasi secara molekuler. Jadi kalau tahun lalu saya menyampaikan materi ini, saya sampaikan pada teman-teman yang kuliah, mahasiswa yang ikut bahwa lab proteksi kita sebentar lagi akan mampu melakukan ini. Kalau tahun ini alhamdulillah saya sampaikan bahwa lab kita sudah mampu. Jadi jika kemudian teman-teman tertarik untuk belajar identifikasi molekuler secara praktik, kita nggak punya praktikumnya sebetulnya, tetapi bisa hubungi saya. Nanti kita bisa atur bagaimana teman-teman agar punya kesempatan untuk mencoba secara langsung
di lab dengan ikut serta pada kegiatan-kegiatan yang memang sudah ada di lab. Jadi tidak perlu membuat praktikum, nanti ikut saja kegiatan-kegiatan yang ada di lab yang terkait dengan hal ini. Gitu ya. Nah, sebelum jauh kita refresh sedikit tentang hal-hal yang sudah pernah kita pelajari dulu ya. Teman-teman pernah dengar istilah genom. Genom itu adalah materi genetik yang dimiliki oleh makhluk hidup, di mana sifat, karakter, semua aktivitas biologi yang kita lakukan di dalam tubuh kita itu programnya ada di dalam genom. Jadi kalau teman-teman tahu program komputer, aplikasi smartphone, semua itu dirancang dalam kode, ya, dalam kode untuk kemudian dijalankan, dan kita juga kode kita ditulis dalam genom. Ya, begitu juga makhluk hidup lainnya. Karena salah satu ciri makhluk hidup adalah punya genom dan mampu menurunkan genom itu ke keturunannya. Jadi genom itu seluruh materi genetik. Ya. Ada yang DNA, ada yang RNA, macam-macam. Materi genetik itu ada yang DNA, ada yang RNA. Nah, kalau DNA adalah salah satu dari genom itu, ya, atau DNA yang di dalamnya memiliki yang di dalamnya tersimpanlah kode-kode atau sifat-sifat kita itu dalam bentuk bahasa, ada timin, ada adenin, guanin, sitosin gitu ya, dalam DNA itu. DNA itu ada dalam kromosom dan panjang sekali gitu. Ya. Itu DNA. Kemudian apa? DNA sequence. Kalau DNA sequence itu ya berarti penggalan DNA. Karena kalau kita belajar DNA kadang kita nggak pelajari seluruhnya. Nanti kita akan pelajari beberapa sequence saja, beberapa penggal saja, beberapa bagian saja. Gitu. Itu DNA sequence. Kemudian ada gen. Apa gen? Gen itu adalah DNA yang di dalamnya terdapat sifat-sifat yang akan diekspresikan menjadi protein. Jadi gini, tidak semua DNA itu bahasanya diekspresikan menjadi protein. Kemudian protein itu berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Ada bagian-bagian atau fragmen-fragmen atau sequence-sequence yang tidak diekspresikan. Jadi ada DNA 1, kemudian ada sequence yang tidak diekspresikan, kemudian ada DNA kedua yang diekspresikan. Nah, DNA yang diekspresikan itu disebut gen. Di bawah gen ada nukleotida yang di dalamnya terdapat beberapa basa. Ada 4 basa yaitu timin, adenin, guanin, dan sitosin. Ya, atau ATGC. Teman-teman pernah dengar istilah ATGC? Kenapa kita panggil dengan ATGC? Karena adenin itu pasangannya adalah T. Ya. Maka disebutnya ATGC. Kenapa enggak ACTG gitu ya? Kenapa? Untuk memudahkan kita biar tidak tertukar bahwa AT dan G sama C gitu ya. Oke, sekilas saja kita bahas itu tadi. Sekarang kita masuk ke proses identifikasi. Sebelum melangkah ke molecular identification, mari kita pelajari apa yang jadi prinsip dalam identifikasi. Di layar teman-teman ada gambar serangga yang beraneka ragam ya. Bagaimana Anda menjelaskan pada saya
serangga yang ini bukan atau berbeda dengan serangga yang lain. Atau jika kemudian gambarnya saya ganti jamur gitu ya. Karena proses identifikasi molekuler ini tidak hanya untuk patogen ya, untuk serangga juga bisa, untuk tanaman dan sebagainya bisa. Bagaimana kita mengidentifikasi satu jenis dengan jenis lainnya? Apa sih yang kita butuh? Ya, teman-teman, dalam proses identifikasi yang kita butuhkan adalah karakter atau sifat atau ciri yang identik. Yang identik artinya hanya dimiliki oleh jenis itu. Ya, misal Anda di rumah ya, atau mungkin di kos, saya nggak tahu lah. Anda punya teman ya, banyak. Kemudian Anda sebutlah salah satu nama teman Anda, kemudian Anda jelaskan ke saya, misal namanya Budi gitu ya. Budi itu yang mana? Pasti Anda akan jelaskan ke saya secara langsung, secara tidak perlu diajari lagi, Anda akan jelaskan ke saya kalau Budi itu yang begini, begini, begini. Sifat yang Anda jelaskan pasti sifat yang hanya dimiliki Budi. Tidak mungkin Anda sampaikan, Budi itu yang mana? Budi itu Pak yang rambutnya hitam. Tak mungkin. Kenapa? Karena rambut hitam itu tidak identiknya Budi. Rambut hitam dimiliki oleh semua kita. Ya kan? Maka ciri lain yang pasti digunakan. Misal, Budi itu yang kurus ditambah rambutnya ikal dan pendek misal. Ciri yang kira-kira tidak dimiliki oleh teman-temannya yang lain. Gitu. Misal lagi, saya minta saya tanya sama Anda, Ani itu yang mana? Misalnya ada lagi mahasiswa namanya Ani gitu ya. Oh, yang pakai kerudung, Pak. Ya, itu pasti lelucon ya kan? Karena banyak sekali yang pakai kerudung. Tentu itu nggak bisa jadi penciri. Nah, artinya apa? Ketika Anda mengidentifikasi sesuatu, yang kita butuh adalah ciri yang identik, hanya dimiliki oleh yang bersangkutan. Sama dalam hal melakukan identifikasi serangga, jamur, bakteri, virus, dan lain sebagainya, yang kita butuhkan adalah ciri identiknya. Contoh, ya, saya punya spesies A, B, C, sampai T. Ya, yang masing-masing punya 9 karakter. Coba kita lihat spesies E dan I. Bisa tidak saya dibantu spesies E dan I itu bedainnya gimana? Bisa nggak pakai karakter nomor 1? Nggak bisa, karena karakternya sama-sama warna krem. Yang bisa dipakai untuk membedakan E dan I adalah karakter nomor 5. Karena yang E karakter 5-nya biru, yang I karakter 5-nya krem. Maka dengan begitu saya bisa mengidentifikasi E dari I. Atau R, misal. Bagaimana kita mengidentifikasi R? Karakter mana yang kita pakai? Karakter 2 bisa? Bisa, tapi tidak bisa membedakan R dengan P dan dengan B. Maka yang harus kita pakai adalah karakter nomor 2, ditambah karakter nomor 3, dan karakter nomor 7. Berwarna biru. Maka itulah yang menjadi ciri khas dia dari lainnya. Jadi
Prinsip dalam identifikasi adalah menemukan, menggunakan ciri, karakter, sifat yang identik hanya dimiliki oleh jenis tersebut. Oke, sekarang masuk ke prinsip identifikasi tapi yang molekular. Ciri, karakter, sifat tadi kalau dalam molekular yang kita gunakan adalah yang ada di dalam nukleotidanya. Di situ ada basa, ada timin, adenin, guanin, sitosin. Ya, ada ATGC. Yang mana setiap makhluk hidup antara satu makhluk hidup dan lainnya beda-beda. Ya, nggak sama. Maka disinilah nanti kita akan temukan karakter yang identik, nukleotida yang identik, yang hanya dimiliki oleh spesies tertentu sehingga bisa membedakan dia dari yang lainnya. Jadi dalam identifikasi molekuler yang kita akan gunakan adalah urutan basa nukleotidanya. Contoh, ya, saya punya isolat A, isolat B, isolat C, dan isolat D. Kebetulan saya sudah baca sequence DNA-nya atau satu penggal DNA-nya sepanjang 17 basa nukleotida saja. Ya, untuk setiap isolat. Hasilnya seperti itu. Dan saya punya database spesies 1 itu sequence-nya seperti itu, spesies 2 seperti itu, 3, 4, 5 seperti itu. Kira-kira isolat A itu spesies apa? Isolat A itu basa nomor 1, 2, 3-nya G ya. Ternyata hal yang sama itu dimiliki oleh spesies 4. Begitu juga basa-basa berikutnya hingga ke-17. Artinya apa? Isolat A itu adalah spesies 4. Dan seterusnya. Nah, database spesies ini teman-teman bisa teman-teman peroleh di dalam satu big data ya disebut NCBI, teman-teman bisa akses gratis. Itu adalah website tempat semua peneliti di dunia menyimpan urutan basa DNA yang sedang dia kerjakan. Jadi dikumpulkan di situ, sepakat. Jadi nanti siapa yang butuh tinggal akses ke sana. Sedangkan untuk memperoleh urutan basa kita, isolat A itu urutannya apa, itu kita bisa proses sendiri. Ya. Bisa Pak dilakukan di lab proteksi? Bisa. Ya, sebagian kita kerjakan di lab proteksi dan kemudian sebagian kita kirim ke Singapura untuk dibaca urutan bahasanya. Ya, karena itu membutuhkan alat khusus dan secara ekonomi alat itu tidak untung kalau kita miliki. Karena mungkin penggunaannya tidak sering ya. Tidak sering. Seringnya kita pakai itu yang punya lab biologi kan cuma pertanian ya, maka akan jarang sekali dipakai. Lebih untung jika dimiliki oleh swasta yang setiap hari mengerjakan banyak sampel sehingga biayanya nutup. Jadi ibaratnya gini, kalau kita punya sendiri per sampelnya mungkin kita memproses satu sampelnya bisa makan biaya jutaan. Sedangkan kalau kita serahkan ke swasta meski sampai Singapura, prosesnya hanya sekitar 100 ribuan per sampel. Jadi lebih murah. Jadi memang secara umum kita di Jogja juga kampus lain pun begitu, kita kirim untuk kita sequence di tempat lain. Jadi proses ini bisa kita kerjakan, bisa. Sangat bisa. Ya. Ada yang tertarik lagi? Bisa. Nanti hubungi saya, kita cari waktu untuk mengerjakan ini. Berikutnya teman-teman, kita kenal istilah yang disebut wilayah yang konsisten dan konserv. Apa itu?
Teman-teman, karakter, sifat, ciri yang identik tadi, ya, yang identik tadi harus merupakan bagian yang konsisten, yang selalu ada, yang selalu begitu. Ya, jika Budi tadi coba dideskripsikan yang rambutnya hitam, ikal, kurus, dan pendek, itu adalah ciri yang menurut saya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena suatu saat sifat itu bisa hilang. Contoh, kemudian Budi tiba-tiba menggundul rambutnya. Bisa dong. Tiba-tiba dia gemuk. Bisa. Ya. Artinya sifat itu tidak bisa digunakan. Maka ada prinsip kedua setelah menggunakan ciri sifat karakter yang identik. Yang kedua adalah sifat ciri karakter yang identik itu harus konsisten dan harus betul-betul dimiliki hanya oleh jenis yang bersangkutan. Tidak boleh dimiliki orang yang lain dan tidak boleh berubah-ubah. Nah, hal yang sama juga dalam molekuler. Nukleotida, tadi urutan bahasa nukleotida tadi yang kita lihat, itu ternyata, karena saya buka ini gambar ini ya. Karena DNA itu panjang sekali, genom itu panjang sekali, ada bagian-bagian yang akan berubah-ubah. Ya, ya dong, ada bagian-bagian yang akan berubah-ubah. Ya, nanti jika kemudian ada perkawinan antara satu individu dan individu lain, maka generasi berikutnya pasti punya sifat kombinasi. Berarti DNA itu berubah-ubah bentuknya. Urutannya bahasa nukleotidanya berubah-ubah. Lalu bagaimana kita menentukan itu jika urutannya berubah-ubah? Ya. Nah, kemudian ternyata kita menemukan nih teman-teman, ada bagian dari genom yang punya sifat konsisten dan identik. Ya, ada. Itu disebut sebagai internal transcript spacer. Ada juga yang disebut dengan intergenic spacer. Apa itu? Nah, jadi gini ceritanya. Di dalam sel kita itu ada ribosom ya. Nah, ribosom itu sebagai salah satu organel sel itu dibentuk ya dan dikode dalam DNA. Nah, itu disebut rRNA atau ribosom RNA yang akan membentuk, yang akan diekspresikan jadi protein dan membentuk ribosom. Itu yang warnanya kuning, teman-teman. Jadi yang warna kuning itu gen. Ya, Anda lihat ya, ini yang panjang ini seperti pipa panjang ini genom. Kemudian yang kuning ini gen. Ya. Di antara yang kuning itu ada bagian yang tidak diekspresikan. Tadi saya bilang bahwa tidak semua DNA itu diekspresikan ya. Yang diekspresikan disebut gen. Yang gen ini ditandai warna kuning. Di antara warna kuning itu ada spasi lah ibaratnya ya. Spasi yang tidak diekspresikan. Para peneliti itu bertanya-tanya, kenapa Tuhan menciptakan spasi gitu ya? Untuk apa gitu? Untuk apa? Salah satu spasi itu ya, itu disebut ITS. Nih ITS 1, ITS 2 ini ya. Yang kuning itu di sini sampai sini gitu ya. Tengahnya ada gen 3. Nah, di sini ada bagian disebut ITS. Di antara gen 18 sRNA dan 5,8 sRNA
dan 28S rRNA. Itu ada gen, spasi, ada nukleotida yang tidak diekspresikan yang disebut ITS. Nah, di sini juga ada lagi spacer ini ya, namanya IGS. Bagian ini tuh tidak diekspresikan. Ternyata setelah bukan kita ya, saya nggak ikut soalnya. Setelah diteliti oleh para peneliti terdahulu, ternyata bagian itu adalah bagian yang basa nukleotidanya bersifat konserv dan konsisten. Yang identik pada individu yang bersangkutan akan berbeda urutan basa nukleotida pada ITS itu, ya, pada bagian ITS tersebut dan IGS antara satu jenis dengan jenis lainnya. Dan bagian itu urutan nukleotidanya selalu begitu. Artinya konsisten. Dan urutannya itu sekali lagi identik antar satu jenis dengan jenis lainnya berbeda. Maka, jika kita ingin mengidentifikasi satu makhluk hidup, yang kita baca urutan nukleotidanya, tidak perlu seluruh genomnya, kita bisa membaca bagian ini saja, yaitu ITS dan IGS. Pertanyaannya kemudian, selain dua ini, ada lagi nggak yang lain? Ya. Bagaimana mengidentifikasi secara molekuler makhluk hidup dengan sequencing, ya, dengan mengandalkan sequence nukleotidanya. Itu kira-kira yang dibaca nukleotida ITS dan IGS saja atau ada bagian lain ya? Nah, ini menjadi pertanyaan kedua. Ya, saya kirim dua pertanyaan. Pertanyaan pertama itu dari video yang sebelumnya. Pertanyaan kedua ini. Teman-teman silakan menjawab salah satu dari dua pertanyaan ini. Jika teman-teman menjawab yang ini, yang teman-teman perlu cari adalah, jadi di dalam teknik identifikasi molekuler, bagian yang di-sequence atau nukleotida yang dibaca, urutan bahasanya, itu apakah hanya ITS dan IGS, atau ada bagian lain lagi nih sekarang? Nah, kalau ada apa? Silakan diisi di Google Form. Kalau ada itu apa bagiannya, dan cantumkan referensinya agar tidak hoax. Gitu, oke? Nah, teman-teman, kalau teman-teman mau mencoba melakukan identifikasi molekuler untuk ITS, menggunakan ITS, kita bisa coba di lab proteksi. Nanti silakan hubungi saya untuk melakukan ini. Ini salah satu urutan basa nukleotida, bukan salah satu, ada dua ya. Di bagian ITS, jadi ini saya bantu bacanya di sini. Ini di sequence dari 18S rRNA, ini ya 18S rRNA secara parsial, artinya nggak seluruhnya ini, hanya sebagiannya saja, ditambah 5,8 di sini rRNA dan 28 sRNA gen ini secara parsial juga. Ditambah bagian ITS 1 yang ini dan bagian ITS 2 yang ini. Artinya dia motong dari sebagian 18S, geser ini seluruhnya dan sebagian 28S. Hasilnya ini. Untuk Fusarium oxysporum. Untuk Fusarium fujikori juga begitu, bagiannya sama ya. Hasilnya ini. Jadi sifat atau urutan ini hanya dimiliki oleh Fusarium oxysporum. Bahkan Fusarium fujikori yang sama genusnya itu tetap punya perbedaan. Nah, sifat inilah tadi yang kita gunakan untuk mengidentifikasi. Sifat yang identik dan konsisten. Begitu. Nah, salah satu teknik yang kita butuhkan untuk bisa membaca urutan bahasa ini adalah kita perlu menggandakan dulu bagian dari 18S sampai 28S bagian itu. Ya.
itu kan ada di dalam tubuh makhluk hidup ya. Contoh jamur gitu ya. Dia ada di dalam tubuh eukariot. Contoh jamur gitu. Nah, bagian di situ harus terlebih dahulu kita gandakan. Nah, jumlahnya cuma ada sedikit ya, ada sedikit. Kita perlu gandakan. Ibarat fotokopi, kita perlu fotokopi bagian itu. Kalau Anda punya buku tebal, ya, karena bagian identiknya hanya ada di halaman 100 sampai 110, maka kita perlu fotokopi halaman 100 sampai 110 itu. Sehingga untuk bagian itu kita punya banyak sekali untuk kemudian kita gunakan dalam sequencing, gitu ya. Nah, proses menggandakan sebagian fragmen DNA itu, atau sebagian potongan DNA itu, kita butuh teknik yang namanya PCR atau polymerase chain reaction. Ini adalah Carly Beng-Mullis, penemu dari teknik PCR ini. Dia mendapatkan hadiah Nobel atas temuannya ini. PCR ini adalah sebuah proses yang simple, yang memanfaatkan proses enzimatik yang tujuannya untuk menggandakan bagian tertentu dari fragmen DNA. Jadi tidak seluruhnya, bagian tertentu untuk kita perbanyak. Karena ini jadi syarat untuk bagian tersebut bisa di-sequencing. Sequencing adalah dibaca urutan basa nukleotidanya. Nah, proses penggandaan ini atau amplifikasi atau PCR ini bisa kita kerjakan di lab proteksi. Teman-teman bisa temukan banyak sekali poster yang menunjukkan seperti apa proses itu berlangsung. Jadi, secara umum DNA kita itu atau DNA itu kan double stranded gini ya. Itu perlu kita buat terpisah dulu. Jadi masing-masing terpisah, kemudian masing-masing nanti akan digandakan. Teman-teman lihat proses penggandaannya. Ya. Jadi DNA ini kemudian dari yang sekian panjang ini bagian tertentu saja yang kita akan gandakan, misal bagian ITS tadi sudah ditemukan. Nah, bagian itu kemudian menjadi target sequence-nya yang warna merah ini misalnya. Bagian itu yang kemudian nanti digandakan hingga ada banyak. Ini prosesnya. Kita akan coba lihat videonya. Jadi, sekali lagi tujuan dari proses ini adalah untuk menggandakan fragmen DNA. Artinya tidak seluruh DNA itu, hanya bagian-bagian tertentu dari DNA tersebut. Ya. Prosesnya itu melibatkan prosesnya itu terjadi secara enzimatis. Maka ada beberapa enzim yang kita butuhkan untuk kita campur dengan DNA, yaitu beberapa enzim tersebut adalah ya, pertama ada deoksiribonukleotid, kemudian tag polymerase dan DNA primer. Yang masing-masing punya peran. Nah, proses enzimatis ini memanfaatkan suhu. Ya. Di suhu yang tinggi, DNA yang sebelumnya double itu akan memisah. Dan setelah memisah, suhunya kita dinginkan kembali, akan ada primer. Nah, primer itu adalah nukleotida, jadi bentuknya ATGC juga, tapi pendek. Mungkin hanya 20 basa. Yang akan menempel di bagian yang ingin kita gandakan atau kita amplifikasi. Ya, jika bagian tersebut adalah ITS tadi ya sudah mulai dari awal ditempel primer dan akhir ditempel primer. Bentuknya juga nukleotida dan cocok sama DNA template-nya. Kalau A dengan T, G dengan C. Nah, setelah primer itu menempel,
tag polimerase enzim tadi akan bekerja untuk kemudian mensintesis DNA baru. Seperti yang ada di gambar itu. Jika nanti sudah terbentuk, kita panaskan lagi agar misah lagi. Dan kita dinginkan lagi biar primer nempel lagi. Jadi primernya kan kita masukkan lebih dari satu ya, banyak. Kemudian agar tag polymerase membentuk untai baru lagi. Nah, proses ini terjadi terus-menerus sehingga terbentuklah kopi atau gandaan dari bagian fragmen DNA yang kita inginkan tadi. Jika sudah jumlahnya banyak seperti ini, kemudian kita sequencing. Jadi, proses ini memanfaatkan suhu, sekali lagi ya. Ketika suhu itu kita naikkan hingga 90-an derajat Celcius, DNA itu akan terpisah atau terdenaturasi. Ya. Jika sudah terpisah, primer yang juga sudah kita campur di dalam situ akan menempel apabila suhunya kita turunkan. Nah, bila suhunya kita turunkan, jika suhunya kemudian kita naikkan lagi, jadi ada 3 tipe suhu ya, 95 untuk memecah yang ganda, 55 agar menempel, dan 72 untuk mengaktifkan enzim tag polimerase. Jadi kapan enzim-enzim itu tahu harus bekerja? Komandonya ada di suhu. Nah, maka yang kita perlu atur adalah suhu reaksi ini. Jadi ada air ya di gambar kotak sebelah kanan, ada air yang kemudian di dalamnya kita tambahkan primer, DNA template, tag polymerase enzim, dan deoksiribonukleat dan buffer. Nah, campuran ini kemudian kita masukkan dalam temperatur yang kita atur. Kita naikkan temperaturnya agar misah. Setelah misah, kita turunkan ke 55 agar menempel primernya. Setelah itu naikkan ke 72 agar terjadi proses sintesis DNA. Terus begitu setelah terbentuk, kita pecah lagi, kita pisah lagi DNA-nya dengan menaikkan suhunya ke 90 lagi. Dan terusnya seperti itu. Nah, suhu yang digunakan itu tidak harus 95, 70, dan 55 ya. Suhunya itu sesuai dengan primer apa yang kita gunakan. Ya. 95, 94 gitu masih bisa. Kemudian untuk menempelkan primer, mungkin suhunya nggak 55, bisa 60, bisa 50. Sedangkan untuk extension, suhunya kurang lebih di 70 atau 80 derajat Celcius. Jika kemudian bagian yang ingin kita sequencing tadi sudah kita gandakan, kemudian kita kirim hasil reaksi itu tadi untuk kemudian di sequencing. Untuk kemudian kita peroleh data urutan basa nukleotida yang kita bisa cocokkan di database NCBI untuk kemudian ditemukan spesies apa yang kita miliki itu. Nah, itulah teman-teman sekilas tentang kegiatan molekuler dalam mengidentifikasi makhluk hidup, gitu ya. Yang lebih menarik lagi sebetulnya adalah ada banyak sekali penelitian yang bisa teman-teman kerjakan ya dengan topik molekuler. Jika teman-teman tertarik, ya. Jadi jika teman-teman punya ketertarikan untuk melakukan penelitian secara molekuler, jangan ragu-ragu lagi, kita sudah bisa melakukan penelitian molekuler di laboratorium. Saat ini yang proses sedang berjalan, kegiatan penelitian skripsi molekuler adalah Mbak Diamond, jika teman-teman kenal ya. Saya kira teman-teman kenal. Yang akan jalan berikutnya nanti ada Mbak Desi dan Mbak Tessa. Silahkan jika teman-teman punya tertarikan di sana, teman-teman bisa menghubungi mereka untuk kemudian diskusi atau langsung dengan saya untuk
diskusi mengenai penelitian yang bisa dikerjakan secara molekuler, ya. Jika memang juga tertarik, teman-teman juga bisa mulai belajar molekuler dari sekarang, ya. Silahkan kita sambut di lab, ya, dengan senang hati kita belajar bareng. Nanti jika teman-teman punya kesempatan untuk KKP di bidang molekuler, teman-teman juga bisa perdalam ilmunya serta praktik ya ketika KKP. Tempat-tempat yang biasanya menggunakan yang biasanya bekerja di bidang molekuler itu ada di perusahaan benih, ada di karantina juga. Gitu. Demikian untuk kuliah yang ini. Semoga bisa eh, bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.